sambil menunggu waktu saya mohon izin Ustaz untuk mewawancara dulu ya Ustaz ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta bangsa. Sebelum memulai kajian dan agar kajian kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu fadilah atau keutamaan membaca basmalah adalah barang siapa seorang hamba mengawali kegiatannya dengan basmalah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya di masa lalu dan dosanya yang terakhir. Semoga bacaan basmalah kita hari ini diterima Allah SWT. Baiklah, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran Surat Al-Mulk yang akan dipimpin oleh Mbak Yani. Pada Mbak Yani, dipersilakan. Mari kita bareng-bareng bersama-sama membaca Surat Al-Mulk, surah yang ke-67. Mudah-mudahan dengan bacaan surat ini Allah senantiasa akan merahmati kita semuanya bersama keluarga kita dan juga anak cucu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama membaca surat Al-Baqarah. Sebelum saya lupa, hari ini ternyata adalah yang kurang lebih tepat milad 4 tahun Majelis Taklim Khairatun Nisa. Masya Allah, Alhamdulillah saya sampai alhamdulillah. Jadi setelah selama pandemi juga perjuangan kita untuk tetap beristiqomah di jalan dakwah ini. Selama pandemi kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan kajian secara online, berkolaborasi dengan Majelis Taklim Khairatun Nisa di Jakarta. Betul-betul hari ini Mbak Dia sebagai founder Majelis Taklim Khairatun Nisa hadir, alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Kalian mau bicara pakai apa? Ya, Ustaz ini sekedar introduksi aja. Jadi Majelis Taklim hari ini asal muasalnya itu dari Majelis Taklim Khairatun Nisa Jakarta yang tadi didirikan oleh Mbak Lia, anak saya bersama teman-temannya di Jakarta, dan saat yang baru bisa hadir di sini Ustaz. Dan tepat 4 tahun alhamdulillah ya. Nah mungkin langsung saja kita
menuju acara inti adalah hari ini kita akan menyimak kajian dengan tema mengenal lebih dekat Rasulullah dan keluarganya yang akan disampaikan oleh Ustaz Andri Hasnani. Pada Ustaz Andri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu fi kitabil karim wa sallallahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Pertama sekali puji syukur kepada Allah yang telah panjatkan. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bisa bermuajahah dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah berkah kita semua. Saya ingin mengawali dahulu bahwa nikmat dasar yang harus kita syukuri, yakni nikmat hidup. Karena terbaik ibu-ibu ya, tanpa nikmat itu bagaimana kita akan bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa makan, nikmat bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Itu mustahil akan bisa kita rasakan tanpa nikmat hidup. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih banyak menciptakan makhluk hidup atau makhluk mati. Makhluk mati kan? Ya, batu, pasir, apalagi angin, planet, bintang, gunung dan lain sebagainya. Yang hidup, yang bernyawa hanya terbatas pada manusia dan hewan saja. Jadi nikmat hidup itu nikmat dasar, perlu kita syukuri. Berikutnya adalah nikmat-nikmat Islam. Betapa banyak orang hidup tapi hanya lantaran tidak beriman, penyesalannya itu sampai ke akhirat. Kita tahu bersama sosok seperti Abu Thalib. Nanti kita akan juga membahas Abu Thalib. Kurang apa kontribusi Abu Thalib ini dalam membela Islam di masa-masa awal dakwah dulu? Pasang badan siap, pasang badan dalam dakwah Rasul. Tapi hanya lantaran sampai akhir hayat tidak mau bersyahadat. Nah, di mana posisi Abu Thalib hari ini? Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Abu Thalib ya di neraka posisinya, dan seringan-ringan siksaan di neraka adalah untuk Abu Thalib yang bila dipakaikan sendal maka mendidih sampai ke otak. Bayangkan seperti itu. Hanya lantaran dua kalimat syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi nikmat iman dan Islam lumrah kalau dikatakan sebagai nikmat yang besar. Hari ini mungkin 7 miliar penduduk dunia, berarti yang beriman. Setahu saya dari data statistik masih lebih banyak hari ini di dunia ini ya, penganut agama Nasrani masih lebih banyak, kurang lebih 2 miliar. Nah, umat Islam itu 1,8 miliar. Jadi yang akan masuk surga berdasarkan akidah kita ya tentu yang Muslim saja. Terkecuali umat-umat Nabi terdahulu yang beriman dengan nabinya diutus. Jadi ini menjadi suatu nikmat yang harus disyukuri. Namun ada satu nikmat lagi yang lebih apa dia? Yaitu nikmat berdakwah. Kalau kita mau jujur, banyak umat Islam, banyak orang beriman, tapi lebih sedikit lagi yang mau berdakwah. Dan saya berdoa mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua, ibu semua, menginisiatif majelis taklim, istiqomah untuk hadir dari kajian-kajian, dinilai Allah sebagai upaya tidak sebatas cukup dengan keimanan dan keislaman, tapi lebih dari itu ingin mendakwahkan segala macam. Amin ya robbal alamin. Itu kita harapkan. Karena berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang terkunjungi melalui perantara lisan atau tanganmu, maka pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita
kita misalnya mengajak orang dakwah itu dalam mengajak, menyeru, seruan apapun, ikut pengajian yuk, ikut majelis yuk, sholat yuk, dan lain sebagainya, itu adalah seruan-seruan dalam menjalankan dakwah. Dan bila orang tersebut kemudian tertunjuki dia istiqomah berbuat baik, maka pahala bagi kita yang mengajak itu lebih daripada dunia dan seisinya. Padahal kalau kita mau jujur, apa sih yang kita mau cari? Yang mengatakan dunia di sini. Orang serius untuk sekolah supaya dapat masuk ke universitas favorit, serius untuk kuliah supaya bisa dapat pekerjaan yang mungkin, kemudian supaya dapat ya rumah yang layak, kendaraan yang layak dan lain sebagainya. Itu dunia. Nah, bila kita berhasil mengajak orang pada kebaikan, pahalanya lebih daripada dunia. Itu kalau satu. Bayangkan kalau yang berhasil kita ajak itu 10 orang. Bayangkan kalau 20 orang. Bayangkan kalau dia juga mengajakkan, menularkan kebaikan kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada tetangganya, maka akan mengalir terus kepada orang yang tadi mengajak tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Oleh karena itu terbayang oleh kita, meskipun sahabat Abu Bakar telah terbujur dalam kubur, sahabat Umar telah terbujur dalam kubur, tapi amal pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Karena kalau orang yang beliau lakukan dalam dakwah tadi mengajak kepada Islam. Baik, Ibu yang berhormat Allah, ini tadi sudah dikatakan, mari kita sama-sama luruskan yang dulu. Kalau menurut saya sih pertama orang ini dulu. Kalau kita bisa satu. Nah yang kedua baru kita niatkan tolabul ilmi. Jadi andai nanti panjenengan tidak dapat ilmu sama sekali, minimal niat silaturahminya telah tercapai. Dan kita percaya jika ada suatu majelis di mana di situ misalkan zikrullah, maka malaikat akan turun memohonkan ampunan bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis tersebut. Kalau pagi sampai sore, kalau sore sampai pagi hari. Bahkan tertidur saja di dalam majelis tetap memperoleh kemanfaatan. Kalau saya tentu tidak berharap panjenengan nanti tertidur ya, sama dengan tidur saja dalam majelis itu sudah dapat banyak kemanfaatan. Apalagi kalau disimak dengan serius dan disampaikan lagi kepada rekan-rekannya yang tidak. Nah itu harapan kita. Baik, Ibu yang berdoa. Tadi saya siapkan slide, mungkin nanti saya share saja. Kita akan bahas tentang mengenal lebih dekat Rasulullah dan keluarga beliau. Saya ingin awali dengan pembukaan Piala Dunia. Saya nggak nonton, nggak juga tertarik. Tapi katanya bahwa lagu pembuka yang dilakukan oleh Jungkook BTS itu viral, cepat. Nah, korelasinya adalah kita tentu miris dengan menyayangkan kalau pemuda-pemudi kita hari ini keluarga muslim itu kehilangan sosok teladan. Jadi mereka lebih kenal tentang bintang-bintang Korea itu, apa makanan favoritnya, apa warna kesukaannya, apa ukuran nomor sepatunya dan lain-lain. Atau misalnya bintang-bintang sepak bola ini kalau anak-anak cowok ya, mereka tahu seperti apa selebrasinya Ronaldo kalau mencetak gol, selebrasinya Messi kalau mencetak gol. Tapi kalau ditanya antara Abu Thalib dan Abu Muthalib itu masih kebalik-balik, ada yang paman Nabi aja, Abu Thalib atau Abu Muthalib. Kadang anak-anak kita masih kebalik-balik gitu. Masalah kalian sebenarnya mereka harus lebih tahu tentang tauladannya ini. Nah, itulah yang pelaku-pelaku ini mudah-mudahan nanti sedikit banyak bisa kita ulas tentang Rasul dan keluarga ini. Jadi memang luar biasa. Kita katakan Rasulullah adalah Rasul yang besar bukan karena badan beliau besar. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Satu hasta kan segini ya, ujungnya sampai ujung siku. Jadi bapak kita Adam alaihissalam 60 hasta, ibu kita Hawa 40 hasta tinggi. Rasulullah tidak sampai setinggi itu, tapi Adam tidak dikatakan sebagai Rasul yang besar. Jadi Rasul besar, Nabi besar Muhammad bukan karena
seluruh keutamaan itu berkumpul pada pribadi beliau. Kalau mau lihat pemuda idaman, lihatlah sosok Muhammad Huda. Kalau ingin bercermin kepada kepala rumah tangga idaman, lihatlah Rasulullah. Keluarga idaman, Rasulullah. Pemimpin idaman, Rasulullah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena pada nabi-nabi yang lain, kadang tidak Allah berikan karunia demikian. Nabi Nuh contohnya tadi, anak Nabi Nuh tidak beriman, ada yang namanya Kan'an tidak beriman. Nabi Nuh, istrinya sendiri juga tidak beriman. Gitu. Sebagian nabi yang lain betul membawa risalah kenabian, tapi tidak sampai pada memimpin masyarakat secara umum. Tapi Rasulullah seluruh kebaikan itu berhimpun pada diri beliau. Maka wajar kalau dikatakan sebagai nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pribadi agung ini yang akan kita ulas sedikit. Jadi ibu Rasulullah SAW dari segi nasab terlebih dahulu memang orang yang sangat mulia. Beliau pernah berkata begini, bahwasanya aku dan keturunanku itu semuanya lahir dari pernikahan. Kalau kita bangun bumi hadis ini, kita mungkin alhamdulillah diri kita, ibu bapak kita, kakek nenek sampai mungkin 7 atau 10 turun ke atas mungkin masih lahir dari pernikahan. Tapi bagaimana di atasnya lagi? Ketika leluhur kita belum beragama Islam, kita tahu kan? Tapi Rasul berkata ya, semua nasabku itu sampai kepada Nabi Adam itu dari umur lahir dari pernikahan. Itu benar. Nah, kemudian dikatakan bahwa jarak antara Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad ada yang mengatakan 30 generasi. 30 generasi. Biasanya kalau orang membahas sirah nabawiyah pasti awal-awal bicara tentang nasab dulu. Namun para ahli sirah menyepakati yang sahih adalah dari Rasulullah sampai ke kakek beliau yang ke-21 yaitu Adnan. Nah, dari Adnan ke Ismail itu ada beda pendapat. Ada yang mengatakan 6 generasi, ada yang mengatakan 9 generasi. Tapi dari Rasulullah Muhammad sampai kepada Adnan itu semua sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, maka hal pertama, yuk bareng-bareng kita juga mencoba mengamalkan nasab tadi ini. Jadi kalau 21 ya, sehari 7 saja kita hafalkan, 3 hari hafal. Manfaatnya seumur hidup insya Allah. Nah, bareng-bareng yuk. Tuh, jadi Rasulullah itu Muhammad SAW bin Abdullah, bapaknya bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husain. Nah, minimal panjangnya harus hafal 5 untuk membedakan dengan ya anak SD dan SMP yang sudah hafal sampai Abdul Muthalib. Kariri Ustaz. Nah, kariri. Gimana Bu? Kariri diulang lagi. Yun, tolong diulang lagi Ustaz. Ustaz ada PDF-nya yang Ada nanti saya. kalau di sekarang di channel Pak Yudi. Gak usah ya Ustaz, nanti aja ya. Nanti mencatat dulu ya. Iya, nanti nggak paham nanti kan. Tapi jangan nanti malah sibuk dalam mencatat. Nanti di pelajaran SD lagi. Kalau belajar tentang sejarah di Ponorogo, orang di Ponorogo 1925 sampai 1930, pokoknya satu Kemojo, tidak masuk, kita masuk ke dalam kolom. Baik, saya ingin saja dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husain bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Muthalib bin Lu'ay bin Fihir kakek ke-11 Nabi ini yang dikenal sebagai nama lainnya Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah gelarnya Fihir bin Malik, kakek Nabi yang ke-11. Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Husainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bersambung kepada Ismail AS. Ismail putra dari Ibrahim AS. Jadi kalau bicara tentang
kemudian digelari Al-Amin. Tapi kok dakwahnya ditolak? Nah, itu nanti kita bisa pelajari dia. Kok bisa ya? Kalau orang itu nggak tahu tak siapa, kemudian nggak tahu, orang misalnya ya dari kalangan tidak berada, kemudian juga akhlaknya tercela, amat berdakwah ditolak orang, ya siapa dia? Tapi ini asal mulia, keluarganya berada, akhlaknya juga terpuji, dakwahnya masih ditolak. Berarti kan penolakan itu bukan karena tidak bisanya beliau dalam menata kata-kata, bukan karena tidak paham kondisi masyarakat, tapi karena muatan dakwahnya itu, muatan dakwah Rasul itu yang menyebabkan dakwah beliau ditolak. Karena beliau mengajak kepada tauhid, orang-orang Quraisy terlanjur kepada kesyirikan. Beliau mengajak kepada memuliakan perempuan, orang Quraisy terbiasa membunuh anak perempuan. Beliau mengajak jujur, orang-orang Quraisy terbiasa curang kalau jual beli, riba, berzina dan lain sebagainya. Jadi karena mematang dakwah penolakan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Dikatakan tahun gajah karena pada waktu itu ada peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni upaya penyerangan Makkah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Apa misi Abraham? Karena dia melihat bahwa posisi Makkah itu, terutama Ka'bah sebagai sentralnya, itu telah menjadi magnet yang bisa menarik segi spiritual orang-orang dari seluruh Jazirah Arab itu datang berkunjung ke sana menunaikan haji. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim kan haji telah berlangsung dan terus dari tahun ke tahun terus dilakukan. Haji kemana ya? Ke Makkah, ke Baitullah. Nah itu yang ingin digeser oleh Abraham, yang ketika itu memang kebetulan beragama Nasrani. Dia ingin menggeser supaya yang dikunjungi orang adalah gerejanya yang di Yaman. Tapi atas kuasa Allah seluruh lantak pasukan Abraham. Nah, kita bisa katakan mengapa kemudian posisi Abdul Muthalib sebagai nabi itu dengan cepat menanjak di antara orang-orang Quraisy. Karena pada mulanya begini, Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim. Di Quraisy, ila hibri atas kita wassalam. Orang-orang Quraisy itu bisa ribah. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam berdagang, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Karena Yaman kan dekat ya dengan Katulistiwa, jadi lebih hangat kalau musim dingin. Nah, Hashim itu termasuk orang yang suka berniaga. Jadi meninggal di Gaza ceritanya Hashim ini, kakek Nabi ini. Nah, kemudian oleh saudaranya Hashim, Muthalib, diketahui bahwa Hashim punya anak dari istrinya yang ada di Yasrib, Madinah awal ini. Jadi dikunjungi, dikatakan pada ibunya, apa engkau rela kalau putra dari saudaraku ini ajak ikut ke Makkah? Dia adalah putra dari pimpinan kami di Makkah. Siapa tahu nanti dia juga menjadi pemimpin di Makkah. Nah, oleh ibu dan paman-pamannya akhirnya direlakan. Maka dibawalah anak kecil ini, namanya Syaibah. Muthalib punya kebiasaan membeli budak. Jadi setiap berdagang beli budak. Nah, masuk ke Makkah dikira orang ini budak barunya Muthalib, sehingga dipanggil ya Abdul Muthalib, wahai budaknya Muthalib. Nah, disangka oleh Muthalib, tapi itu bukan budakku, ini putranya Hashim, ini ponakanku. Tapi karena sudah kagum terlanjur orang Makkah itu menyebut Abdul Muthalib, sudah nama ini yang lebih terkenal daripada nama aslinya, yaitu Syaibah. Suatu ketika Abdul Muthalib setelah berkeluarga punya anak satu, Haris, anak yang paling tua, itu bermimpi ditunjuki posisi sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ibu kan pertama kali muncul ketika ibunda kita Hajar ya dengan Ismail. Terus mengalir itu karena ada sumber air, maka Makkah juga dihuni. Ada datang Bani Busrah dan lain-lain ke Makkah itu, menetap di sana. Kemudian ada serangan dari Bani lain
itu kurang lebih 300-an tahun ya, itu diserang penduduk yang telah menetap di Makkah, Bani Malik dan lain-lain tadi, mengukur sumur Zam-Zam. Jadi dimasukkan karpet, dimasukkan ya perhiasan, ditimbun dengan pasir sehingga tidak bisa ditemukan lagi jejak dari sumur Zam-Zam. Dan Abdul Muthalib tentu Aziz Allah itu bermimpi dengan ru'yah shaliqah, mimpi yang benar. Di situ posisi sumur Zam-Zam. Nah, kemudian digali oleh Abdul Muthalib. Ya namanya orang masyarakat yang melihat ada yang menggali dan jelas di padang pasir ya kita tahu apa yang Abdul Muthalib menggali apa jelas. Di Batu juga kalau di Cimahi kan cuma ya. Nah karena anaknya cuma satu jadi kepayahan ceritanya. Abdul Muthalib itu kepayahan karena anak cuma satu yang digali itu bukan tanahnya Darmo, ya itu masih gembur, tapi ini pada pasir. Kita tahu sendiri teksturnya beda. Jadi lihatnya diketahui. Nah, sampai akhirnya Abdul Muthalib itu bernazar. Kalaulah Nabi sampai 10 anak laki-laki pun akan mengorbankan salah satunya. Itu nazar dari Abdul Muthalib. Rasa kepayahannya. Nah karena itu memang ru'yah shaliqah, mimpi yang benar. Akhirnya digali, ketemulah dengan yang tadi perhiasan, karpet, terus keluar lagi sumber Zam-Zam. Nah terperangah orang-orang Quraisy yang cuma melihat dari jauh, jadi terperangah. Nah ini milik kita, ya kita. Saya yang nggak hidup, Anda langsung milik kita. Akhirnya dikatakan boleh, silakan dimanfaatkan, tapi tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja. Nah otomatis dengan ditemukan kembali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib itu strata sosialnya itu makin menanjak di masyarakat Makkah, masih kaya. Kalau bagi orang Makkah itu salah satu kehormatan adalah menjadi sipoya istilahnya. Kalau orang naik haji, orang umroh ke sana, terus memberikan minum bagi jamaah yang datang, itu adalah kemuliaan, bentuk kedermawanan. Nah, fungsi itu dijalankan oleh Abdul Muthalib karena dia punya sumber air, otomatis juga kedudukan sosialnya makin tinggi. Nah, ketika Abraha datang menyerang dengan pasukan gajahnya, Abdul Muthalib sebagai pimpinan Makkah ketika itu datang menemui Abraha. Abraha menduga, ya mungkin ini akan terjadi negosiasi ya. Kalau pimpinan paling negosiasi, kalau misalnya selama kasihan kami kan ya orang baik-baik, maunya pasti mungkin akan negosiasi dengan Abraha. Dugaannya Abraha ternyata dugaan meleset, karena ditanya kepada Abdul Muthalib, apa maksud kedatanganmu? Saya ingin kau lepaskan 200 ekor unta itu. Masa cuma buat membebaskan 200 unta? Jawaban Abdul Muthalib ini yang membesarkan. Sesungguhnya unta-unta itu adalah milikku, aku tuannya, dan aku yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Sesungguhnya Ka'bah itu milik Allah, Baitullah. Allah yang akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Dan betul Allah urus itu. Setelah dibebaskan 200 unta milik Abdul Muthalib, belum juga masuk kepada batas kota Haram Makkah itu, ya pasukan Abraha sudah dihantarkan oleh Allah dengan ya burung ababil tadi. Allah yang urus. Jadi bisa dibayangkan ya, walaupun di Makkah tidak ada kerajaan, tidak ada yang menjadi raja, tapi strata sosial, status sosial dari Abdul Muthalib pasca tahun gajah itu sangat menanjak, tinggi sekali. Bahkan ada kursi khusus di Darul Nadwah yang tidak boleh diduduki oleh orang lain kecuali Abdul Muthalib saja duduk di sana. Dalam situasi seperti itulah lahir Rasulullah SAW. Dia ada peristiwa pasukan gajah, kemudian lahir Rasulullah. Ada 5 perempuan yang oleh Rasulullah itu diposisikan sebagai ibu. 5 perempuan yang oleh Rasul diposisikan sebagai ibu. Siapa saja?
kedua, Bu Suwaibah Al-Aslami. Suwaibah Al-Aslami. Siapa ini Suwaibah? Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Jadi ketika pasca peristiwa gajah itu, pasukan gajah, Aminah melahirkan, Suwaibah sebagai budaknya Abu Lahab itu ya lari-lari. Jadi lari-lari terengah-engah. Tuan, ada apa? Anaknya Abu Lahab telah lahir. Lahir. Kalau orang Makkah, orang Quraisy dikatakan lahir anak itu tunggu dulu, nggak langsung bahagia. Laki-laki perempuan, laki-laki tuan. Oh, sumringah betul wajahnya Abu Lahab, karena ini anak dari saudara yang sangat dicintai. Kembali kepada nasabnya Abdul Muthalib tadi, kalau nanti sampai 10 anak saya, 10 anak satu. Betul tentunya anaknya Abdul Muthalib itu yang laki-laki sudah sampai 10. Dia terikat pada nasabnya. Jadi harus ada yang satu dikorbankan. Siapa dia? Diundi, dimasukkan namanya Haris. Siapa lagi? Abu Thalib, Abu Lahab, Abdullah, Abu Qawam, Abdullah, termasuk dikocok, keluarlah nama Abdullah. Jadi Abdullah yang akan dikorbankan. Tapi sebelum Abdul Muthalib mengeksekusi, dicegah oleh orang-orang Quraisy. Jangan Abdul Muthalib, kalau sampai kau lakukan ini akan jadi tradisi baru. Kalau sampai disembelih, ini akan jadi tradisi baru. Orang mengorbankan anak untuk nazar, maka harus dicegah. Nah, terus bagaimana? Kita sudah terbagi per nazar. Kalau yang namanya nazar itu seperti janji, harus ditunaikan. Kalaulah saya akan disembuh dari sakit, saya nazar puasa 3 hari, harus bayar itu. Tidak boleh, tidak dibayar. Kalau nanti anak saya lulus, saya akan berinfak misalnya, atau apapun. Kalau itu nazar, wajib dibayar. Bahkan kalau kita punya orang tua, ini permintaannya, beberapa orang tua sudah sepuh, kira-kira bapak ibu punya nazar tidak? Kalau ada nazar, maka anak boleh untuk membayarkan nazar dari orang tuanya supaya tidak jadi hutang pada orang tua kita. Nah, akhirnya dimusyawarahkan. Datanglah bertanya ke orang pintar ketika itu, siapa solusinya? Kata orang pintarnya, ini ambil satu nama Abdullah, satu nama kita, engkau undi lagi. Kalau masih keluar namanya Abdullah, berarti korbankan 10 unta. Kalau sudah keluar nama unta, artinya Tuhan sudah ridho. Nah, itu kata orang pintar tadi. Ya, akhirnya diundi. Terus kodok Abdullah sekali, diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah. Sudah 20, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai 10 kali. Kali ke-11 baru nama unta yang keluar. Sehingga akhirnya dikorbankan 100 ekor unta untuk menebus nyawanya Abdullah tadi. Makanya sampai hari ini kalau ada diat itu kalau ada orang dibunuh, maka kompensasi kalau keluarganya memaafkan itu adalah diat dengan 100 ekor unta. Itu dari zamannya Abdullah. Jadi bapaknya Nabi Abdullah itu sangat masyhur. Bukan cuma karena visi ketampanannya, bukan cuma karena nasab, bukan, tapi karena peristiwa tadi. Sehingga Nabi berkata, aku adalah putra dari 2 orang yang disembelih. Siapa? Ismail alaihissalam dan juga Abdullah. Sangat masyhur. Nah, kembali kepada Suwaibah. Jadi bahagia betul Abu Lahab ketika tahu anaknya Abdullah lahir. Bahkan dikatakan sampai Suwaibah itu diberitakan. Tapi kemudian gembiranya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sekali itu senang dengan kelahirannya Nabi, dengan lahirnya Nabi. Dan tiap hari Senin nanti di neraka siksa Abu Lahab akan diringankan karena sempat bahagia dengan lahirnya Nabi. Kan baru beda lagi ceritanya setelah Nabi nanti berdakwah baru reaksinya sangat keras penentangan terhadap dakwah. Yang kedua, satu pertama tadi Aminah binti Wahab, ibu kandungnya Nabi. Kedua, perempuan yang dianggap oleh Rasul sebagai ibunya adalah Suwaibah.
Karena Suwaibah juga pernah menyusui Nabi setelah Aminah. Yang ketiga, ini yang masyhur, karena tradisi Arab itu memang menghendaki anak ini diasuh di kampung, karena perkampungan udara segar, bahasa lebih pasif, lebih bagus untuk pertumbuhan anak. Nah, maka yang mendapat hak persusuan Nabi itu adalah Halimah dari Bani Sa'ad. Halimah itu Saktiyah karena dari Bani Sa'ad. Di Halimah perempuan ketiga yang dianggap oleh Nabi itu sebagai ibu. Dan Rasul tinggal di sana sampai usia 4 tahun bersama. Nah, yang keempat, Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Siapa yang Ummu Aiman? Abdullah punya budak Barokah tadi masih kecil. Kemudian sepeninggal Abdullah beralih kepemilikannya kepada Aminah. Rasulullah lahir di Makkah, diasuh kemudian oleh Halimah Saktiyah sampai usia 4 tahun. Usia 4 tahun ada peristiwa pembelahan dada untuk mengambil jatah setan yang ada dalam dadanya Rasul itu. Bersihlah beliau, tapi Halimah khawatir akan keselamatan Rasulullah, jadi dibalikkan ke Makkah. Dari usia 4 tahun sampai 4 tahun kembali tinggal bersama ibu kandung dengan Aminah. Kemudian Aminah mengajak Rasulullah untuk berziarah ke makam bapaknya di Yathrib di Madinah. Kurang lebih kalau panjangan pernah haji ke umroh 400 kilo setahu saya, naik bis 4 jam. Maka Madinah 4 jam. Waktu itu kan naik unta, saya naik bis. Diajak ziarah ke makam bapak, dikenalkan dengan bapak, pulang di daerah Tabua, ternyata Aminah juga meninggal dunia. Maka tadi pergi bertiga, pulang berdua. Pulang Muhammad dengan Ummu Aiman ini, budaknya yang turut serta bepergian. Jadi walaupun jarak usia tidak jauh dengan Ummu Aiman, tapi Ummu Aiman yang mengasuh Rasul. Sehingga oleh Rasulullah Ummu Aiman itu juga diposisikan itu seperti ibu. Nah, 4 sudah. Di luar 4 sampai 6 tadi dengan ibu. Kemudian meninggal ibu beralih pengasuhan kepada kakek, kepada Abdul Muthalib. Dan pada satu ketika di bawah pengasuhan Abdul Muthalib, itu Rasulullah duduk di kursi yang tadi saya katakan tidak ada yang berani duduk di sana kecuali Abdul Muthalib saja. Nah, Rasulullah duduk. Nah, dicegah oleh paman-pamannya, jangan itu tempat. Tetapi oleh Abdul Muthalib biarkan ini, karena nanti dia akan jadi pemimpin besar. Jadi Abdul Muthalib tidak mendakwa itu sambil memimpin musyawarah dan membawa Muhammad duduk di pangkuannya dan terus itu. Bagi orang-orang yang sepuh, orang-orang Quraisy yang sepuh, ini sudah pertanda ya, anak ini nanti akan jadi pemimpin. Makanya kan kalau kita ingat seperti apa dialog Uqbah bin Rabi'ah dengan Rasulullah, nah itu yang diingatkan kembali memorinya. Ya Muhammad, mana yang lebih mulia, engkau atau Abdul Muthalib? Kalau kau katakan Abdul Muthalib lebih mulia, Abdul Muthalib menyembah apa yang kami sembah. Karena Uqbah ini tokoh senior, tahu dulu seperti apa Abdul Muthalib kepemimpinannya, dan tahu Rasul ketika dipanggil itu. Tapi kalau katakan engkau lebih baik, mari kita bicara. Apa yang kau inginkan? Itu kan kata Uqbah bin Rabi'ah. Itu dengan kakek sampai usia 8 tahun. 8 tahun kakek juga meninggal. Beralihlah pengasuhan Rasul kepada Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib bukan yang paling tua, bukan juga yang paling kaya, tapi Abdul Muthalib menilai Abu Thalib lah yang paling bisa dipercaya untuk menggembleng jiwa cucunya ini, kepemimpinannya, kejujurannya, karakter-karakter yang itu bagus itu dimiliki oleh Abu Thalib, walaupun secara ekonomi tidak sekaya dari saudara-saudara yang lain. Nah, maka perempuan kelima yang dianggapnya Rasul sebagai itu adalah
akhirnya beliau usia 4 tahun tinggal di sana. 4 Ummu Aiman, budaknya Abdullah, budaknya Aminah, jarak usia nggak jauh dengan Nabi, yang mengasuh misalkan. 5 Fatimah binti Asad, istrinya Abu Talib. Dan Fatimah kan juga masuk Islam. Ini 5 perempuan yang dianggap oleh Rasulullah sebagai ibu. Nah, itu yang teman-teman. Kalau kita perhatikan usia kenabian itu, bayangkan ya, ini Rasul akhirul zaman, Nabi akhir zaman. Risalah ini risalah akhirul zaman. Tidak ada lagi risalah yang akan turun setelah risalah ini. Misi kenabiannya seluruh dunia. Karena jangan dibayangkan yang ketika itu syirik, yang ketika itu jahiliyah, itu bukan cuma Makkah, seluruh dunia ketika itu jahiliyah. Persia jahiliyah, Romawi jahiliyah, termasuk nenek moyang kita ketika itu juga pasti jahiliyah. Jadi bukan cuma Makkah yang jahiliyah. Akhirnya Islam datang, itu misi kenabiannya seluruh dunia. Tapi usia umur dari orang yang menjadi nabi ini itu nggak sampai 30 tahun, cuma 63 tahun, luar biasa. Terbayang bagaimana usia itu waktu singkat, tapi luar biasa barokah. Nah, menjadi nabi usia 40, meninggal umur 63. Jadi usia kenabian itu cuma 23 tahun kurang lebih. Apa kesimpulannya? Allah mempersiapkan calon nabinya itu lebih lama daripada usia kenabian sendiri. Tarbiyah, mendidik, membentuk calon nabinya ini itu lebih lama, sampai usia 40 tahun. Salah satunya Allah ingin didik kepada calon nabinya adalah jangan bergantung, jangan bersandar kepada makhluk. Lagi sayang-sayang dengan ibu meninggal, lahir dalam kondisi yatim. Kemudian lagi sayang-sayang dengan ibu meninggal, pindah pada kakek lagi, nyaman dengan kakek meninggal, berkawin lagi dengan Abu Talib kondisi ekonomi juga tidak mampu. Dididik oleh Abu Talib mengembara nabi domba, dan tidak ada satu orang nabi pun kecuali pernah mengembara domba. Makanya penting juga mengapa mengembara domba, mengapa bukan mengembara kuda atau unta, karena beda. Kalau yang mengembara kuda itu cenderung sombong, karena kan ini mewah. Kuda, kalau unta itu cenderung bicaranya agak kasar. Tapi kalau kambing, apa mau dibanggakan dengan kambing? Kalau panjenengan tahu ya, yang mengembala kambing atau domba, kalau dipaksa nggak bisa ditarik-tarik, nggak apa-apa ya, turun. Nah, ini pendidikan sebelum nanti membina umat. Jadi sebelum pada riayatul ummah itu riayatul ghanam kepala kambing. Sampai usia 12 tahun ternyata Rasulullah diajak oleh pamannya berdagang ke Syam. Syam itu kalau dicari sekarang ya kita nggak ada, kamu pasti. Di mana Syam lama? Yaitu Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, itu Syam lama. Terus kemudian nggak jadi karena terlanjur bertemu dengan pendeta Nasrullah bernasihati, yang dilanjutkan perjalanan ini. Kalau orang Yahudi nanti melihat tanda-tanda dan khawatir nanti akan dibunuh. Kenapa? Karena orang Nasrani dan Yahudi tahu persis tentang ciri-ciri Nabi terakhir itu, sebagaimana mereka tahu anak kambing mereka. Pendeta Nasrullah melihat ada awan mengatap, ada yang duduk berbangsa hati, dan ya takdir Allah tidak ada yang duduk di sana kecuali Nabi saja. Kemudian disuruh masuk di jamu di pendeta Rasulullah, dilihat ada stempel kenabian, seperti daging, seperti tumpul sedikit di sininya Nabi. Tapi kan belum diputus. Jadi bahagia betul pendeta Rasulullah karena telah sempat bertemu dengan calon Nabi ini. Jangan dilanjutkan ke Syam, nanti kalau ketahuan oleh Yahudi bisa dibunuh, karena kita tahu Nabi Zakaria itu digergaji, Nabi Yahya dipenggal, Nabi Isa itu juga ingin disalib atau bersamakan. Kalau ternyata nanti Nabi akhir zaman ini bukan dari mereka dibunuh lagi, nanti sudah pulang aja. Kata
Bakar dan Rasulullah. Akhirnya pulang lanjut dengan Abu Thalib. Dia kembali seperti biasa membela kambing. Sampai akhirnya usia 20 baru Rasulullah mulai berdagang. Nah, jualan. Karena memang orangnya jujur, akhlaknya mulia, itu pamor beliau cepat naik, terkenal orang-orang Quraisy. Nah, sampai akhirnya usia 25 kita sudah tahu bersama, Khadijah juga menitipkan perniagaannya kepada Muhammad muda ini, berdagang ke Syam. Pulang ditanya kepada pembantunya, bagaimana Muhammad ini? Pembantunya takjub. Aku jarang loh ketemu dengan orang dia bangsawan, tapi kalau makan ya makan bareng dengan aku. Tidak beda-bedakan akhlaknya juga. Kenapa sangat laris? Yaitu orang senang dengan Muhammad ini. Disitulah akhirnya Khadijah mulai tertarik, ada simpati kepada Muhammad muda ini. Karena kita tahu ibunda kita Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu sudah pernah menikah 2 kali. Dari suami pertama Abu Halah itu punya 2 anak perempuan, dua-duanya Halah dan Hindu. Kemudian cerai mati, menikah lagi kali kedua dengan Atik bin Aid atau Maksumi, itu cerai hidup, punya anak 1 juga, perempuan juga, itu namanya. Jadi ketika ingin menikah dengan Nabi, itu Khadijah kan sudah menjanda kurang lebih 5 tahun dan sudah punya 3 anak. Namun kekayaan Khadijah dan perdagangannya itu sangat tinggi kalangan Quraisy. Jadi tidak mengherankan banyak orang Quraisy yang itu yang tertarik dengan minat Khadijah, tapi ditolak. Ya buat apa kalau cuma buat nama-nama kerjaan gitu kan? Jadi fokus saja dengan perdagangan ini. Toh kurang bahagia apalagi itu pikiran Khadijah ketika itu. Mereka melihat akhlak anak muda ini dan banyak faktor-faktor lain yang siapa yang tidak akan tertarik dengan lelaki seperti ini. Nah maka akhirnya ya pulangnya memang tidak langsung kan tanya kepada wakil yang Muhammad sudah ada kepikiran menikah belum? Ya ada, tapi siapa? Kalau misalnya ada yang mau menanggung semacamnya, mau nggak? Ya siapa orangnya? Tanya Rasulullah. Kalau Khadijah gimana? Padahal mertuanya sudah datang pada Khadijah sebelumnya, sudah tahu Khadijah tertarik pada Muhammad. Ini big boss ceritanya. Ini kan baru pegawai seperti itu kan. Nah, apa iya kata Rasulullah? Ya kalau kau mau nanti gampang saya urus. Nah, iya, karena emang sudah ada kode dari sana, jadilah. Karena Rasulullah dan paman-pamannya datang untuk melamar Khadijah. Terjadi akad nikah itu dengan mahar 20 ekor unta. Ini kalau yang tidak teliti membaca sirah kadang bisa salah kesimpulan. Ini padahal Rasulullah itu kaya, padahal ketika itu karena ya 20 ekor unta itu juga patungan dari paman-paman beliau. Kalau 1 unta anggap 35 juta ya, 10 berarti sudah 350 juta. 20 sudah 700 juta, itu apa ya Pajero itu mas kalau Rasul kepada Khadijah. Dan luar biasanya Khadijah, beliau memuliakan Rasulullah, jadi dilimpahkan untuk diurus semuanya perdagangan. Beliau berkhidmat kepada suami dan betul saja makin berkembang perdagangan itu di tangan Rasulullah, jadi langsung harga beliau juga naik. Nah, dari ibunda kita Khadijah, Rasulullah memperoleh kurang lebih 6 orang anak. Jadi Rasulullah nikah umur 25, Khadijah 40. Kemudian baru di usia 28 punya anak pertama, laki-laki, namanya Qasim. Makanya nama lakon Nabi Abul Qasim, bapaknya Qasim. Umur 28. Tapi takdir Allah tidak umur panjang. Ketika Qasimnya usia 30 tahun baru nanti punya anak lagi, yang kedua perempuan, namanya Zainab. Zainab di kemudian hari menikah dengan putra bibinya. Jadi Khadijah punya saudari perempuan, namanya anak punya anak Abul As bin Rabi. Nah ini yang menikah dengan anaknya Khadijah. Jadi
Umur 34 punya anak lagi namanya Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ketika usia kurang lebih 6-7 tahun dilamar oleh anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Jadi Khadijah merasa ini agak gimana ya, diterima atau enggak. Kalau nggak diterima ini pinangan baik-baik, ini juga dari pendapat dekat itu. Kalau diterima, Khadijah tahu mulutnya Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu yang begini, mulutnya berpisah gini, dan anaknya nurut dengan ibunya karena dia akan intervensi gini, kasihan anak-anak. Nah itu kekhawatiran Khadijah, tapi yang diterima waktu itu oleh Rasulullah. Jadi sempat menikah karena masih kecil itu perlu digauli oleh anaknya Abu Lahab. Hingga surat Al-Lahab itu, tabat syada Abi Lahab wa tab ma agna anhu mahbubu wa ma kasab sayasla nahar zatal hab wa ma'atuhu hammalat al-hab fi jiniha Abu Mas wa murkabu muntab Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya. Jadi saking ininya bukan cuma menaruh kayu-kayu berduri di depan rumahnya Nabi, bukan sekedar melempar misalnya kotoran ke depan rumahnya Nabi, bukan. Dalam rangka menyakiti hati Nabi, disuruh anak-anaknya ini Utaibah dan Utbah itu menceraikan anak-anak Muhammad, diceraikan dengan cara disakiti supaya perasaan Nabi juga tergores. Itu lihatnya. Nah, tapi yang namanya Utbah itu akhirnya sempat masuk Islam juga, anaknya Abu Lahab ini. Tapi yang Utaibah ini yang kurang ajar. Jadi kita ya kalau misalnya berkonflik dengan mertua ya enggak sampai segitu lah. Ini mertuanya sendiri, mantan mertua ya, seperti itu lah. Utaibah itu pernah memberikan. Dan Nabi doakan semoga kamu mati di sekam singa. Dan akhirnya mati ya betul, dia mati di sekam singa. Ketika dia berangkat ke Syam, itu anaknya Abu Lahab. Nah baru kemudian akhirnya Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Dari pernikahan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan itu Nabi punya cucu namanya Abdullah. Cuma Abdullah ini waktu kecil juga usianya nggak panjang, jadi dipatuk sama ayam matanya, infeksi, meninggal. Abdullah ini. Nah, Ruqayyah sendiri itu wafat dalam usia yang muda, 21 tahun. Jadi anak-anak Nabi tidak ada lebih dari 30 tahun usianya. Tadi Zainab 29 tahun, Ruqayyah 21 tahun cuma. Kemudian meninggal Ruqayyah, akhirnya menikah Utsman dengan adiknya Ruqayyah. Rasul juga meninggal usia kurang lebih 27 tahun. Jadi Nabi menjumpai anak-anak ini meninggal. Begitu dengan anaknya yang berakhir Fatimah. Umur 35 tahun Nabi memperoleh putri keempat namanya Fatimah. Nah, Fatimah itu juga meninggal di usia 24 tahun. Jadi ya, usia tidak ada yang tahu. Ruqayyah sudah ya, Ruqayyah menikah dengan Utsman, punya cucu Abdullah. Ummu Kulsum menikah kemudian dengan Utsman, tidak punya anak, sehingga Utsman kan digelari Dzunurain dan punya dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Nah, Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sudah masyhur ya, dan beliau punya kurang lebih 5 orang anak. Jadi anak Ali dan Fatimah itu 5. Dan mudah menghafal yang pertama yang pasti ya Hasan, 2 Husain, 3 Muhsin. Muhsin ini juga wafat ketika kecil dari rasa SD. Hasan, Husain, Muhsin. 2 lagi perempuan. Fatimah memberikan 2 nama saudarinya untuk 2 anaknya. Dia ada yang namanya Zainab dan Ummu Kulsum. 5. Kalau ada yang putrinya Ali yang dinikahi oleh Umar yang Ummu Kulsum ini, atau kurang lebih, dan di usia 35 tahun ada peristiwa yang perlu untuk diceritakan juga.
itu ada banjir bandang di Makkah. Sebagian sisi Ka'bah itu tersapu banjir sehingga rubuh. Nah, orang-orang Quraisy itu ingin memperoleh kehormatan untuk mengembalikan posisi Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ya, sudah pasti pegang dulu. Kami, awas, sudah ikut seperti itu. Akhirnya kita serahkan kepada orang yang pertama kali nanti lewat dari pintu sana. Nah, orang-orang Quraisy. Ternyata yang pertama adalah Muhammad, sehingga keluar terucap oleh mereka, Azab Amin, Roh Nabi. Inilah orang yang terpercaya dan kami ridho kepadanya. Ceritakan begini dan Rasulullah memberikan solusi yang sangat jitu, sangat brilian. Diambil oleh beliau sorbannya, diletakkan di bawah, taruh Hajar Aswad di atas sorban itu, dan masing-masing perwakilan kabilah dipersilakan memegang ujung-ujung dari sorban itu. Jadi semua merasa bahagia karena semua berkontribusi memindahkan kembali Hajar Aswad ke posisinya. Jadi makin masyhur Rasulullah usia 35 itu. Nah, Fatimah lahir juga ketika Rasul usia 35. Dalam kondisi di mana rasanya dunia sudah dalam genggaman, muncul kegelisahan pada diri Nabi, kegelisahan akan realita masyarakat, sehingga mendorong beliau untuk bertahanus menyendiri ke dua hiro. Nah, awalnya usia 36 tahun, jadi umur 38 ya Rasul menyendiri paling sehari 2 hari, seminggu pulang. Usia 39 diulangi lagi, 2 mingguan pulang. Usia 40 diulangi lagi. Kali ini sudah sebulan penuh nih ceritanya di Gua Hiro itu. Nah, akhirnya kita tahu bersama disitulah ya, Rasul menerima wahyu untuk pertama kali. Usia 40 tahun dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 tadi. Maka beralihlah kepada fase kenabian. Boleh berdakwah. Siapa yang diajak? Ya, kalau kita dapat kabar gembira, kira-kira siapa yang akan dikabari lebih dahulu? Nah, pastinya keluarga, orang-orang dekat kan. Kalau kita senang, siapa kita kabari dulu? Keluarga, orang-orang dekat. Nah, begitu pun dengan Nabi. Ketika beliau menerima wahyu yang dikabari, yang diajak masuk Islam pertama kali, keluarga dan orang-orang dekat diajak pada Khadijah beriman. Di rumah itu juga tinggal Ali bin Abi Thalib. Jadi kan Nabi tak punya anak laki-laki ya. Akhirnya Ali tinggal di sana. Ali ini seorang yang ceria. Nah, Imam Ali memang orangnya ceria, suka humor. Jadi suasana di rumah Nabi itu lebih ceria setelah datangnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib beriman. Anak-anak Nabi semua beriman. Di rumah Nabi juga tinggal Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Zaid bin Harisah pun beriman. Kemudian diajak Abu Bakar kan sahabat kan. Abu Bakar pun beriman. Lewat jalan tangan Abu Bakar masuk Islamlah Utsman juga pedagang. Kemudian saat bin Abi Waqqas, Tolha, Zubair, kemudian yang sesama pedagang lupa sih. Selain Utsman juga pedagang, Abdurrahman bin Auf itu juga tangan Abu Bakar. Itu dibutuhkan semuanya di dalam Al-Qom hampir 3 tahun lalu. Nah, jadi Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah kurang lebih sampai 25 tahun. Nikah umur 25 sampai usia 50 tahun. Jadi tahun ke-7 itu kan ada pemboikotan ya. Pemboikot itu tidak boleh transaksi ekonomi, tidak boleh menikah, tidak boleh saling bantu dan lain-lain. Diasingkan itu boikot. Bani Hashim dan kaum muslimin semua diboikot. Yang sepuh-sepuh seperti Abu Thalib termasuk Khadijah ketika itu sudah usia 65 tahun, tidak lama pasca pemboikotan meninggal dunia. Hilanglah dua saudara Nabi. Sehingga kan Rasulullah akhirnya di Isra Mi'raj untuk menghibur jiwa beliau. Itu dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Istri yang dalam ini kedua selama ini. Jadi kurang lebih 25 tahun dengan Khadijah. Dan itu sekaligus sebagai tauladan
kepada kita umatnya bila bermonogami. Rasulullah tidak tertarik, usia masih muda, vitalitas masih tinggi, dia tidak tertarik tuh untuk menikah lagi dengan yang lain, walaupun itu lazim di zaman tersebut. Bahkan tidak ada batasan istri. Lebih gilanya lagi kalau orang-orang Quraisy, ketika bapak meninggal maka istri-istri bapak itu diwariskan pada anak-anak. Mungkin ibu kita dari istri saudara kita, dan ibunya dari istri kita, kayak gitu. Itu jahiliyahnya dulu. Nah, Islam datang justru untuk membatasi itu. Kalau mau poligami maksimal 4. Gitu. Di usia 50 sampai 63 itulah tauladan kepada umatnya jika berpoligami. Jadi Rasulullah menikahi Ummahatul Mukminin itu kurang lebih 11. Ada 11. Yang menarik kalau kita perhatikan motivasi dari pernikahan Nabi ketika berpoligami itu umumnya 2. 1 karena motivasi dakwah, 2 karena ada kandungan hukum di dalam perbuatan tersebut. Yang pertama, yang motivasi dakwah ini bisa kita lihat dari bagaimana Rasulullah menikahi beberapa perempuan. Setelah dinikahi itu kerabatnya bahkan kaumnya itu masuk Islam. Ambil contoh Juwairiyah binti Harith. Ini pasca perang Mustalik menikah dengan Juwairiyah masuk Islam. Seluruh kaum Mustalik itu tidak benar-benar masuk Islam. Atau Nabi menikahi Sofia binti Huyai. Ini istri Nabi dari pimpinan Yahudi Bani Nadir. Nah, kalau kita riwayat istri Nabi yang paling cantik justru Sofia binti Huyai. Atau bisa ambil pernikahan Nabi dengan Maimunah binti Harith. Maimunah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu siapa? Ada Abu Jahal di sana, ada Khalid bin Walid di sana, Walid bin Mughirah di sana, dan lain-lain. Nah, pasca Nabi menikahi Maimunah, memang perlawanan dari Bani Makhzum itu agak turun. Karena sudah jadi biasa, jadi menantu lagi kan? Ya, dulu perlawanan. Boleh. Baik. Atau bisa kita lihat misalnya bagaimana Rasul dalam kita membantu saudara seperti Saudah yang dinikahi Nabi. Saudah sudah banyak anaknya, jadi ganda anak-anak. Ekonomi sudah terbatas. Dengan dinikahi oleh Nabi terangkat ekonominya. Rasul bantu Saudah. Rasul juga menikahi Ummu Salamah. Ini juga menarik untuk diceritakan. Ummu Salamah dan Salamah. Dua pasangan Abu Salamah dan Ummu Salamah ini telah masuk Islam di masa-masa awal. Sempat berhijrah ke Habasyah, balik lagi. Kemudian ingin hijrah ke Madinah, tapi ditahan oleh kerabat masing-masing. Jadi dipergoki oleh kerabat dari Ummu Salamah. Abu Salamah dibilangkan begini, kalau kamu hijrah saja, tapi jangan bawa-bawa saudara kami ini. Ya sudah, terpaksa akhirnya Abu Salamah hijrah dan Ummu Salamah tertawa di sana, ditahan oleh kerabatnya. Dan beliau menangis terus sepanjang hari. Kerabatnya Abu Salamah juga nggak terima, dia datangi lagi ini. Anak itu anak saudara kami, itu karena asalnya ke bapaknya. Salamah itu anak saudara kami. Kalau tahan aja saudara itu. Dia ribut-ribut, nangis terus, akhirnya diizinkan akhirnya saudara susul suamimu ke sana. Bertemulah kembali Abu Salamah dan Ummu Salamah. Di perang Uhud, Abu Salamah ini terluka, dan akhirnya luka yang lama itu menganga kepada dia dan berakibat kepada kematian dia. Ada dialog menarik sebelum ajal yang menjemput Abu Salamah. Apa kata Abu Salamah kepada istri Ummu Salamah? Kata Abu Salamah, kamu dengar Nabi dulu pernah bersabda begini,
jika perempuan tidak menikah lagi setelah meninggal suaminya, maka kelak mereka akan dipersatukan di surga. Maka ada seperti itu. Abu Salamah mengucapkan, aku dengar Nabi bersabda, jika perempuan tidak menikah lagi semeninggal suaminya, maka kelak mereka akan dikumpulkan lagi di surga. Kalau kita membayangkan mungkin mungkin Abu Salamah bilang jangan nikah lagi lah, kita bersatu gitu kan, mungkin gitu juga kita. Saya juga menduga begitu, tapi luar biasa. Abu Salamah bertanya, wahai suamiku, apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Menikahlah sepeninggalku, menikahlah sepeninggalku. Dan Abu Salamah berdoa, ya Allah, anugerahkanlah suami yang lebih baik dariku untukku Salamah. Dan beliau itu, jadi bagaimana campur perasaan Abu Salamah ini orang baik-baik, suami yang bertanggung jawab, dakwahnya luar biasa, sayang pada keluarga. Tapi begitu. Dan betul saja, tidak lama setelah Abu Salamah meninggal, datang pinangan dari Rasulullah SAW. Sehingga Abu Salamah juga menjadi ummahatul mukminin. Itu luar biasa pada saat itu. Setelah dengan Allah. Ya pernikahan nanti rata-rata memang motivasi apa? Ini sahabat, ini istri sahabat, ini untuk dakwah dan lain-lain. Atau kalau bukan karena motivasi dakwah, ada kandungan hukum yang termaktub dalam pernikahan tersebut. Bisa kita lihat dari pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Awalnya dalam rangka mendobrak tradisi jahiliyah yang mencari harus sekufu apa ya, bibit bebek bobot, nah itu lah kurang lebih. Kita kan bangsawan, kita nekor sama siapa itu tidak jelas. Zaid bin Harithah, walaupun anak angkat Nabi, tapi dia mantan juga. Orang Arab juga, orang Arab, tapi pernah jadi mantan juga, bukan bangsawan. Walaupun Nabi sayang pada Zaid bin Harithah, ya tapi itulah kondisinya dari Zaid bin Harithah. Sementara akhirnya Rasul melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Harithah. Keluarga Zainab itu timbang, mau ditolak ini lamaran Rasul, kalau diterima juga gimana? Gak sakinah kali itu, perasaan sakinah. Ya dia terima juga, tapi karena tidak ada cinta di dalamnya, sehingga mereka itu sering cekcok dan akhirnya bubar gitu. Dan turun ayat yang menyuruh Rasulullah untuk menikah dengan Zainab. Oleh orang Arab jahiliyah atau di masa-masa Islam itu hal yang tabu. Menikahi mantan istri anak angkat itu tabu. Saya punya anak angkat, kemudian anak angkat punya istri, sudah pisah dengan istri saya, menikahi mantan istri anak angkat itu tabu bagi orang. Tapi karena ini perintah agama, kita menggunakan hukum supaya tidak ada lagi perasaan berat kaum muslimin untuk melakukannya. Rasul akan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Nah itulah lagi ummahatul mukminin tadi dengan Khadijah 25 tahun, kemudian 13 tahun Rasul dengan istri-istri lain yang kita katakan sebagai ummahatul mukminin tadi. Jadi maksudnya dua ada dengan hukum. Jadi kalau bapak-bapaknya memilih monogami, wajib adil. Ketika monogami juga wajib adil, karena sifat adil itu wajib melekat pada pribadi muslim. Gak cuma kalau monogami harus adil, monogami pun harus adil. Gitu. Karena adil adalah sifat yang harus melekat pada pribadi muslim. Dua saksi juga kan dua saksi yang adil. Adil itu awalnya seperti apa itu adil? Awal dalam kebenaran. Dia sholat itu orang baik-baik, sholat terus bukan kadang sholat kadang enggak, itu kecil itu. Puasa ya puasa terus, kadang kurang gitu. Baik, kurang lebih itu sebagai pengantar ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan, kalau bisa saya jawab. Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama-sama penjelasan dari Ustaz hari ini mengenai nasab Rasulullah SAW, yang dimana memang sebagai
kita beriman kepada Rasul, kita seharusnya memang mempelajari nasab Rasul ya Ustaz ya. Nah, mungkin selama ini kita banyak terlena dengan duniawi ya, sehingga kita mungkin lebih kepo terhadap Israel sama Cukup. apa hobinya, apa itunya, apa kita lebih kepo terhadap hal-hal kebimbangan yang sifatnya duniawi, maka kita tidak lupa untuk mengenal Rasul sebagai suri tauladan kita yang sejati yang seharusnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ibu-ibu. Ada yang ingin menanyakan Mbak Dia? Karena tadi mau mendengarkan ini penjelasan Ustaz, jadi kayaknya saya juga tadi mau nyaksikan saja Ustaz, karena memang banyak banget kalau di itu juga ada mungkin untuk mendengarkan atau belajar ini tidak cukup dalam waktu singkat ya Ustaz ya, karena ternyata memang Masya Allah dari semua yang yang Allah berikan, Allah tetapkan atas Rasul itu memang tujuannya untuk sebagai teladan atau untuk kita ya. Mungkin ada apa? Mungkin unek-unek pertanyaan atau ada bingung semua. Jadi Ustaz, sebetulnya kan berarti ketularan Rasulullah itu ada kan ya sampai saat ini itu. Kalau orang Indonesia siapa ya Ustaz? Ada nggak Ustaz? Ya baik. Jadi kalau tadi dikatakan 70 Nabi, anak Nabi laki-laki kan Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Cuma sebagian ahli sirah tidak mengkategorikan Maria Al-Qibtiyah sebagai rumah Nabi, karena memang awalnya tidak baru mereka setelah lahir ketika gerhana, biasanya itu gerhana itu bukan karena ada orang penting meninggal, itu kan ketika Ibrahim meninggal usia 18 bulan terjadi gerhana di Madinah. Jadi anak Nabi 7 semua, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, 4 perempuan, 3 laki-laki, Qasim, Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abu Bakar itu dari Zainab, maaf itu dari Khadijah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak laki-laki langsung ada. Dari anak perempuan ada 7 apa? Kalau dari Umamah kan perempuan lagi, kita bukan. Nah, memang yang hidup adalah dari Hasan dan Husain. Sehingga para habaib hari ini, para habib itu kalau diukur nasabnya sampai kepada Hasan atau Husain. Di Indonesia ada banyak. Berarti ada ya Ustaz ya? Yang Para habib sekarang itu masih ada sungai Nabi dari keturunan Ali dan Fatimah. Biasanya mereka tidak memakai gelar Sayyid, bukan pencak. dari sini silakan. Masuk. Adik mik. Ya. Terima kasih Ustaz, terkait tadi kan ini pikiran kalian apa yang banyak Ustaz itu bagaimana? Tadi kan Ustaz sempat jauh sedikit tadi kan pernah juga kan ada dengar itu ini benar Habib ini nasabnya langsung ke Rasulullah. Terus pernah dengar juga kan yang bodoh-bodoh manusianya kok gitu kan. Kadang-kadang ada yang menghormati para Habib tersebut kan, bagi orang awam kadang-kadang ada yang sampai segitunya ya kan. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya, baik. Kalau dari segi nasab, para habaib memang sampai pada ini, kecuali yang aku ya, dan tidak bisa membuktikan itu beda lagi. Tapi yang lazimnya kita kenal hari ini, baik yang di Indonesia ataupun di luar negeri, itu kalau mereka habib, memang nasabnya sampai
jadilah ahlul bait. Dan para sahabat mencintai ahlul bait itu juga mencintai itu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya bisa kita mengerti ada fenomena di mana sebagian besar masyarakat kita itu menghormati para ahlul bait, para habaib itu. Dan kalau bagi saya itu hal yang sah-sah saja, tidak masalah. Mencintai zuriat Nabi itu satu hal yang tidak masalah. Tapi begini harus diingat, zuriat Nabi itu tidak maksud zuriat Nabi, jangankan zuriat Nabi, para sahabat juga itu tidak maksud. Ada potensi keliru. Jadi jangan sampai juga fanatik berlebihan seolah-olah pasti benar. Nah, itu para sahabat juga kadang keliru. Yang maksud cuma Nabi. Dalam pembahasan hadis kan dikatakan ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Kenapa yang mutawatir ini kuat? Karena para sahabat itu mustahil akan bersepakat dalam kemaksiatan, bersekongkol dalam satu keburukan, mustahil. Allah itu pada mereka itu pada Allah, itu para sahabat. Tapi kalau sahabat sendiri, mungkin kan keliru, ada potensi kekeliruan karena manusia biasa begitu. Hal yang sama juga terjadi pada ahlul bait. Jadi kalau para ahlul bait, para habaib mengajak kepada yang benar, yang lurus, ya ikuti, tidak masalah. Tapi kalau mereka keliru, itu manusia biasa. Mereka juga ada potensi kekeliruan. Jadi tidak semuanya pasti benar karena kita keturunan Rasul. Ya, gitu. Kurang lebih begitu bisa saja. Ada lagi kan? Semoga bisa jawab ya Mbak Yuli. Oh ini ada Mbak Yana. Ustaz tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya salah satu motivasi Rasulullah itu menikah dengan Ummahatul Mukminin, yaitu motivasi dakwah dan kandungan hukum. Salah satunya adalah menikah dengan ibunda Zainab binti Jahsy. Itu termaktub dalam surat apa dan ayat apa? Ini pertanyaan lagi. Karena terus terang saya apa nama ayatnya ya, nanti bisa kita lihat. Tapi yang jelas dalam Al-Quran itu satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran itu Zaid bin Harisah. Jika Zaid telah selesai urusannya kepada istrinya, kalau nggak salah Nur, tapi saya lupa ya. Yang mana kalau misalnya nggak bisa saya kan perlu pura-pura tahu dan bisa juga. Saya nggak tahu berapa ayat. Masih Ustaz, ada lagi yang lain? Pertanyaan titipan, apakah habaib itu mesti orang Arab? Ayo kan tadi kan ngomong. Tanya, ayo Mbak. Jadi kok mewakili pertanyaan titipan ini enggak? Menggunakan seperti yang kemarin itu. Itu Ustaz apa yang tanya, apakah habaib itu memang dari orang Arab semua ya? Habaib itu memang dari orang Arab semua. Kalian di Indonesia sini juga seperti itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Iza menyampaikan bahwa hari ini ulang tahun keempat. Betul, dari Iza. Selamat sejahtera untuk ulang tahunnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperbaiki hidup baik berkegiatan dan mudah-mudahan membawa barokah manfaat dunia akhirat. Amin. Saya dari Jakarta sampai sini untuk merayakan ulang tahun di sini. Saya terima kasih. Dan untuk pertama kalinya saya mengajak Bu Mandi sebelah saya, warga dari sini. Mudah-mudahan ini bisa menulari warga-warga yang lain untuk sempat mendengarkan ceramah di sini. Bentar lagi untuk warga di sini. Tapi kalau perlu sampai mendengarkan, ibu-ibu di sini
suami memang sibuk dengan UKM dan mungkin juga untuk keluarga. Jadi biasanya kalau lansia itu minggu sore maksudnya. Nah mudah-mudahan itu semua kita memang merintis sesuatu yang mungkin ada kesulitan, tapi sebenarnya waktu kalau sebelum ada corona itu di sini meriah, di Indonesia itu meriah. Ini juga di pengajian kami hari Minggu sedikit terganggu ya. Mudah-mudahan nanti setelah corona bangkit kembali dan bisa membangun lebih baik lagi. Amin. Amin. Yang kami mau tanyakan ini agak sedikit menyimpang. Bagaimana kita tahu bagaimana supaya kita meneruskan amalan orang tua kita yang antara lain setelah orang tua kemudian menggauli ibu bapak teman-teman ibu bapak kita itu antara lain. Tapi sekarang kalau kita ini suami kita meninggal, itu kira-kira banyak sama atau bagaimana mungkin konsepnya telah dilakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua. Yang pertama, apakah semua itu orang Arab? Yang memang mengenai nasabnya dari pihak bapak itu pasti turunan Quraisy. Istrinya ada masalah, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, ada masalah. Tapi otomatis kan nasabnya ya dari laki-lakinya ya turunan Arab. Gitu. Apakah orang Arab lebih mulia? Tidak, karena itu pasti bergantung pada perbuatan semua. Kita sudah tahu bersama Abu Jahal, Abu Lahab itu orang Arab, hidungnya lebih mancung dari kita, kulitnya lebih bersih dari kita, masalah lebih fasih dari kita. Itu menolak negara posisinya ya di belakang. Pertama, kedua, saya terus terang bahagia melihat banyak juga jemaahnya yang sudah sepuh. Semoga ini menjadi amal soleh buat jenengan, masih tetap istiqomah akhir kondisi usia yang tidak lagi muda. Semoga nanti amal-amal kecil seperti ini yang mungkin bisa membuat kita tersenyum setelah masuk kubur. Nggak tahu kita mana yang membuat kita tersenyum itu. Apa kita menyelamatkan ada semut yang tenggelam, angkat, atau kita melakukan amal-amal yang sebenarnya receh, tapi misalnya itu yang membuat kita tersenyum ketika kita sudah masuk kubur nanti. Semoga dengan semua istiqomah juga Allah berikan banyak karunia, mengampunkan dosa-dosanya, dengan kesehatan. Tapi bagaimana caranya? Ya berupaya istiqomah kebaikan ini. Adapun tadi yang ditanyakan, memang betul salah satu adab ya mengenai kepada orang tua adalah ketika orang tua meninggal tetap melanjutkan amal-amal baik yang telah beliau lakukan dulu. Contoh kalau beliau aktif dulu menjadi donatur, menyantuni dengan yatim piatu misalnya, meninggal kalau bisa jadi aktif tetap disantuni. Kalau dulu beliau ikut di kelompok mana, misalnya pagi ini, kemudian juga memberi makanan misalnya, itu tetap sebisa mungkin dilanjutkan. Kalau ada tetangga yang rutin di silaturahmi oleh orang tua kita sebagai bentuk bakti pada orang tua, tetap menjalin silaturahmi dengan kerabatnya dan teman-temannya, itu sebagai bentuk bakti. Ini semua sudah dalam rangka untuk hadiah dan sebagainya. Ini baju yang saya pakai ini baju bapak saya, almarhum. Dan saya cuma berdoa semoga walaupun beliau sudah dalam kubur, semoga amal baik beliau tetap Allah kata. Itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah, anak-anaknya suami sebenarnya tidak jauh beda. Jadi kalau misalnya suami sudah meninggal, ada amal kebaikan yang sudah rutin dilakukan oleh
Kalau misalnya suami ini senang puasa, maka diupayakan juga bisa berpuasa. Mudah-mudahan dengan itu ini sebagai bakti kita kepada orang tua ataupun kepada suami, dan yang kita menjadi hidup Allah itu kurang itu bisa saya mengenai. Saya sangat merasa tersanjung dengan usia seperti itu masih buat istiqomah. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya, karena mengingat juga waktu sudah bukan Alhamdulillah usai sudah materi yang kita belajar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang sekitar kita. Semoga Allah juga memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah mempermudah kita di dunia dan berada di surga. Ustaz menutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma a'afini fi badani, Allahumma a'afini fi sam'i, Allahumma a'afini fi basari, la ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz yang telah hadir pada hari ini. Akhir kata mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini, dan marilah kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.